Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Kiranya saudara dalam keadaan bahagia, sukacita, sehat, dan damai Tuhan melingkupi kita semuanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua sebagai anak Tuhan bukan hanya tahu tentang Tuhan, melainkan mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, satu hal yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi hati dan pikiran kami dan terus membawa perubahan dalam kehidupan kami dalam setiap harinya. Tuhan, kami rindu, kami bukan hanya sekedar terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kebenaran itu cuma hanya sebatas kami ketahui. Biarlah Tuhan, kami menerima kebenaran firman Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang difirmankan itu menjadi satu hal yang nyata dalam iman percaya kami. Dengan demikian, kami tidak mudah digoyahkan dengan apapun tantangan yang kami hadapi. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu firman yang mendasari iman percaya kami untuk kami melangkah menjadi pribadi-pribadi yang punya pengalaman bersama dengan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dengan Tuhan bertema pengalaman bersama Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, bila ayat yang baru dibacakan itu ditujukan pada kita saat mengalami persoalan dan permasalahan yang sangat genting dan menurut akal pikiran kita sepertinya membutuhkan jawaban yang sesegera mungkin, saya kira untuk memiliki perasaan yang tidak gelisah, tetap percaya pada Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, bukanlah berbicara iman yang sangat sederhana, melainkan iman yang berpengalaman. Pendengar, bila seorang anak mengenal bapaknya, tentunya anak tersebut tidak akan merasa curiga setiap janji atau apapun yang disampaikan oleh bapaknya. Saat bapaknya menatap dengan tulus, seorang anak akan percaya penuh bahwa orang tuanya sangat mengasihinya. Berbicara tentang percaya, erat hubungannya kepada siapa kita dekat. Saat kita dekat dengan seseorang, apapun yang dia sampaikan pasti akan kita percayai, dan apa yang dia suruh pasti akan kita lakukan. Jadi, untuk bisa percaya kepada seseorang dibutuhkan hubungan yang sangat dekat. Pendengar, saat kita tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak punya banyak pengalaman dengan Dia. Seperti kita menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan memberi pertolongan. Atau di saat kita tidak mampu, Dia memberi kita kemampuan. Tanpa pengalaman semacam ini, sulit bagi kita untuk percaya sepenuhnya dengan ucapan Yesus yang berkata, percaya saja. Menjadi pribadi yang bertumbuh dalam otoritas, maka akan disertai dengan memiliki pengalaman bersama Tuhan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Maka kita memiliki pikiran sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-3 yang mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pendengar, berbagai pencobaan yang menimpa kita akan menghasilkan pertumbuhan pada iman kita. Kita menjadi kuat dan percaya ketika kita mengizinkan Tuhan bertindak. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi berpengalaman bersama Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan, pasti ingin mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mendengar tentang kesaksian orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan secara spektakuler, maka timbul sedikit rasa cemburu dalam hati kita. Mengapa kita tidak pernah mengalami hal-hal yang demikian? Bahkan kita cenderung merasa bahwa kita bukan orang yang dekat dengan Tuhan.
Kita tidak pernah bertemu Tuhan secara langsung, tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Bila demikian yang terjadi, apakah kita tidak punya pengalaman rohani dengan Tuhan? Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan akan menyadarkan kita bahwa ada Tuhan di sekitar kita. Murid-murid tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di tepi pantai itu adalah Yesus. Mereka sibuk melakukan rutinitas pekerjaan mereka. Namun ketika Tuhan pakai pengalaman mereka yang pertama, mereka disadarkan bahwa itu Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 21 ayat 7 mengatakan, maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Pendengar, Tuhan berjanji akan senantiasa bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya. Dalam Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu artinya dalam situasi apapun dalam hidup kita, sebenarnya ada Yesus yang selalu beserta kita. Namun sayangnya kita sering tidak menyadarinya. Terkadang Tuhan akan memakai pengalaman secara pribadi untuk menyadarkan kita. Pengalaman itu bukan hanya berbicara soal penglihatan, mimpi, nubuatan, perjumpaan dengan pribadi Tuhan, naik ke surga, dan lain-lain. Tetapi pengalaman dalam kehidupan setiap hari, termasuk lewat masalah besar maupun masalah kecil. Mari kita sadari setiap kita bisa punya pengalaman pribadi setiap hari dengan Tuhan yang akan selalu menyadarkan kita bahwa Tuhan bersama kita. Sebagaimana kisah Yesus yang menyertai murid-murid tertulis dalam Lukas 24 ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kekasih Kristus, ayat tadi merupakan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dialami oleh dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus kembali menggunakan pola mengulang pengalaman yang sudah pernah terjadi. Tentu semasa mengikuti Yesus, mereka telah memiliki pengalaman memecah-mecahkan roti bersama dengan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus memakai itu untuk membuat mereka mengenal bahwa itu Tuhan. Kekasih, pengalaman secara pribadi dengan Tuhan tidak saja menyadarkan kita bahwa ada Yesus bersama kita, namun pengalaman itu juga membawa kita semakin bertumbuh dalam otoritas dan semakin mengenal Tuhan yang membuat iman kita akan semakin teguh dan tidak tergoyahkan saat diterpa masalah apapun. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Biarlah firman ini bukan hanya sekedar kami terima sebagai satu pengetahuan, melainkan Tuhan, firman ini menjadi satu acuan untuk kami melangkah dalam menerapkan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga ketika kami menerima dan menerapkan firman itu, kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya tahu, tetapi kami punya pengalaman bersama dengan Engkau. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukannya, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berpengalaman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.